Lagi-lagi pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berasal dari Hollywood. Film yang rilis 8 tahun silam ini secara tidak langsung merupakan sequel dari film terdahulunya yang berjudul Rocky. Film ini juga menceritakan perjalanan hidup seorang petinju yang berasal dari anak petinju dan dilatih oleh petinju. Intinya, film ini adalah film tinju. Tapi jangan paksa saya jadi seorang petinju, karena hobi saya mah gogoleran dan gogolepakan. Maka dari itu, ayo dukung terus hobi saya dengan cara mensubscribe channel ini. Daripada ditinju emak gara-gara Horea masang tabung gas, lebih baik langsung saja kita saksikan rangkuman ceritanya dalam sinopsis film Tukang Tinju. Film memperlihatkan lorong ruangan di Kecamatan Los Angeles, Kabupaten California pada tahun 1998. Terlihat anak-anak remaja yang digiring dan diaping oleh petugas keamanan setempat. Tidak berselang lama terjadi keributan di ruangan lain, di mana sekumpulan anak remaja sedang baku hantam. Kamera berfokus pada anak yang sedang adu jotos. Dia bernama Adonis Johnson. Kita panggil saja Doni. Petugas keamanan langsung melerai dan menyeret Doni ke ruang isolasi. Di lain tempat, terlihat seorang wanita parubaya, dia bernama Mary Anne, yang dihampiri oleh petugas lapas dan memberitai kalau Doni kembali terlibat perkelahian. All the time. Kemudian Ibu Mary menemui Doni di ruang isolasi. Doni mengira Ibu Mary ini adalah petugas dinas sosial yang akan membawanya lagi ke panti asuhan. Ibu Mary menjelaskan kalau dia bukan petugas dinas sosial. Ibu Mary juga bercerita kalau ayah Doni sudah meninggal sebelum Doni lahir. Dan Ibu Mary akan mengajak Doni pulang ke rumahnya. Karena usut punya usut, Doni ini adalah anak almarhum suaminya yang hasil dari hubungan gelap dengan wanita lain. Kemudian Doni menanyakan, kalau dia punya ayah, lantas siapa ayahnya? Cerita lompat 17 tahun kemudian di daerah Tijuana, Meksiko, di mana Doni kecil sekarang sudah jebrok alias sudah dewasa dan sudah berotot. Melihat hobinya dari kecil yang suka adu jotos, sesudah dewasa pun Doni menyalurkan hobinya lewat melakoni laga tinju jalanan atau tinju amatir. 12 jam kemudian, Doni sudah kembali berada di California untuk menjalankan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Yang pada akhirnya Doni mengajukan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut karena Doni menganggap pekerjaan ini bukan untuknya. What are you gonna do? This career just ain't for me. Singkat cerita, Doni pun pulang. Dia tinggal bersama Ibu Mary yang juga merupakan ibu angkatnya. Dan ternyata Doni ini adalah anak dari seorang petinju legendaris bernama Apollo Creed. Doni berharap bisa jadi petinju profesional dan dia juga berharap ada yang bisa melatihnya. Kemudian Doni mendatangi sasana tinju milik Little Duke. Little Duke ini merupakan anak dari Tony Evers yang dulunya merupakan pelatih dari ayahnya, Apollo Creed. Sayangnya, Little Duke menolak untuk melatih Doni. Dia beralasan ayahnya terbunuh di atas ring tinju, dan ini juga jangan sampai terjadi dengan anaknya. Dengan frustasi, Doni menantang siapapun yang ada di sasana untuk latih tanding dengannya, sampai Danny Weller menerima tantangan itu, dan Doni pun dihajar habis-habisan.
Singkat cerita, Doni berterus terang kepada Ibu Mary bahwa dirinya berhenti dari pekerjaannya dan memilih fokus menjadi petinju. Dengan pernyataan itu, Ibu Mary menyatakan ketidaksetujuannya atas keinginan Doni. Masalahnya, mendiang suaminya meregang nyawa ketika bertanding di atas ring tinju, dan kenyataan pahit itu tidak mau terulang kembali. Walaupun kamu putra ayahmu dan kamu bagian dari dirinya, tapi tidak berarti kamu harus menjadi dirinya. Itulah yang diucapkan Ibu Mary. Menggali berbagai informasi, sampailah Doni di desa Philadelphia, kecamatan Pennsylvania, di mana tempat itu merupakan tempat kelahiran sang petinju legendaris, yaitu Rocky Balboa. Doni menyambangi sebuah restoran yang di mana di dalamnya banyak terpajang foto legendaris sang petinju. Dan inilah Sylvester Stallone atau Rocky Balboa, yang dulu pernah jadi Rambo, pernah jadi petinju, dan sekarang lebih memilih membuka usaha sebuah rumah makan. Doni meminta paman Rocky untuk menjadi pelatihnya, tapi paman Rocky menolak karena paman Rocky sudah enggan berhubungan dengan dunia tinju. Doni pun mengaku bahwa dirinya adalah anak dari Apollo Creed. Berhubung paman Rocky berhutang jasa pada Apollo, berarti paman Rocky harus bersedia menjadi pelatih dirinya. Tapi paman Rocky tetap menolaknya. Sampai Doni dipersilahkan pulang karena restoran akan tutup. Singkat cerita, waktu tidur pun tiba. Di tengah malam, Doni merasa terganggu dengan suara musik yang keras yang berasal dari tetangga kamar apartemennya. Dengan rasa kesal, Doni mendatangi dan mengetuk pintu menggunakan kaki. Ternyata yang keluar adalah wanita cantik yang bernama Bianca. Then upstairs. Okay, what do you want, Donnie? It's late. You won't hear beep. Hey. Paginya, Doni mendatangi sasana Mighty Mix. Dia berencana akan mendaftar dan latihan di sana. Pete menerima pendaftaran Doni, tapi Doni hanya berlatih sendirian tanpa ada mentor. Karena Pete, sang pelatih, sibuk melatih Leo Supriyono yang menjadi petinju andalan di sasana Mighty Mix. Double check.